Sekarang kita akan melihat bagaimana penerapan atau implementasi Pastoral System FCS ini di KSPH Group. Bisa dikatakan sampai saat ini memang yang sudah menerapkan FCS ini di KSPH Group belum terlalu banyak yang kita catat ya, sesudah kita implementasikan di tahun lalu. Ini terjadi barangkali karena memang fokusnya masih lebih bagaimana menerapkan CIC, Continuous Improvement Circle, dan SS di lapangan. Kedepan kita harapkan setidaknya di tahun ini mulai bahwa upaya melakukan perbaikan melalui quality improvement by CIC, SS, 5R, dan lain-lain, maupun pendekatan berdasarkan behavior improvement, yakni Pastoral System FCS ini, bisa dijalankan secara sinambung dua-duanya. Dari banyak perusahaan yang sudah melakukan dua sisi ini, maka perbaikan akan jauh lebih baik di dalamnya. Ya, berikut ini kita lihat bagaimana langkah-langkah yang sudah dilakukan. Ya, ini satu simulasi semuanya apa yang sudah dilakukan di sebagai satu contoh. Ya, pertama tadi adalah bahwa kita mengidentifikasi permasalahan atau performance dan perilaku. Di dalam training-training FCS kita, maka salah satu langkah adalah mereka, ini juga terjadi waktu CIC, setiap anak perusahaan atau setiap perkebunan atau setiap mill mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Dari masalah-masalah yang terjadi di lapangan, kemudian bisa dibagi dua, mana masalah yang terkait dengan perilaku, mana masalah yang terkait dengan sistem, teknologi, atau masalah karena kualitas yang menyimpang. Dari masalah yang terkait dengan perilaku dikumpulkan 5-10, satu-satu kemudian melalui FCS yang ada di setiap unit bisnis coba dikenali. Itulah tahap pertama, identifikasi permasalahan kinerja atau performance dan perilaku yang terjadi. Ya. Ini ada satu contoh, kalau kita menggunakan Pastor, kalau kita kaitkan misalnya kita fokus kepada kinerja mandor dalam hal mutu TBS, maka kita bisa lihat ada banyak masalah-masalah yang terjadi dengan kualitas atau cara bekerja seorang mandor ya, yang mempengaruhi kualitas tadi. Ya, contoh adalah, saya kasih contoh misalnya di fokus bisa jadi belum menjalankan siklus PDCA. Ya. Kemudian karena masih banyak ditemukan buah mentah dan tangkai panjang. Ya, ini contoh dari masalah yang terjadi ya. Kemudian bisa juga belum memiliki tujuan yang jelas. Ini contoh di fokus, misalnya di ekstra unggul belum melakukan upaya perbaikan kualitas kinerja secara berkesinambungan ya. Jadi dari nilai-nilai yang ada di Pastor ini masing-masing dua, sebenarnya kita juga bisa ngecek perilaku mana yang terjadi menyimpang di lapangan. Artinya menyimpang di lapangan, inilah yang kemudian kita kerjakan. Dari prioritas-prioritas yang tadi saya katakan 5-10 di setiap bagian. Nah, berikut ini teman-teman bisa melihat satu contoh di mana kita mengidentifikasi perilaku yang tidak mendukung. Nah, di dalam Pastor Cell System atau dalam Cell System secara umum, selalu dimulai dengan menceritakan apa yang terjadi, lalu masukkan datanya. Ya, data itu bisa sudah ada data lapangan, bisa juga masih perakiraan atau berikutnya akan disurvei atau dilakukan focus group discussion atau diskusi umum ya, sehingga kita tidak hanya tidak bicara opini, ya asumsi, tapi sudah fakta dan data. Nah, berikut contoh sebuah fakta yang terjadi di salah satu perkebunan kita ya. Ada 5-6% pemanen yang sengaja memanen buah mentah dan bertangkai panjang terkirim ke pabrik. Nah, dari pihak pabrik sudah menginformasikan hal tersebut via WA Group dengan melampirkan foto dan SPTBS-nya. Kemudian jumlah tandan buah yang di-reject, namun masih ada saja buah mentah dan tangkai panjang yang terkirim ke pabrik. Nah, hal ini terjadi mungkin karena komunikasi asisten lapangan dan mandor belum berjalan dengan baik, dan juga penyampaian mandor kepada pemanen mengenai buah yang boleh dipanen dan tidak dipahami sepenuhnya barangkali ya ketentuan itu oleh si pemanen. Selain itu, tidak adanya sanksi terhadap pemanen, mandor maupun asisten lapangan
terhadap penyimpangan perilaku tadi. Sehingga permanenan buah mentah dan tangkai panjang ini masih tetap umum terjadi di lapangan. Nah ini contoh kita melihat fakta dan bisa dilengkapi dengan data. Kalau kita sudah lihat, kita punya data misalnya berapa banyak pemanen yang melakukan, ya berapa persen. Ya, dan dari data yang terjadi dari data produksi kita bisa lihat berikutnya. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa dari rangkaian identifikasi berupa cerita yang terjadi fakta tadi, coba kita kenali mana yang merupakan perilaku. Nah, bisa dikasih garis bawah, kalau di komputer bisa menggunakan warna merah gitu ya. Contoh berikut ini, sengaja memanen buah mentah. Ini adalah perilaku karena melakukan ya, sengaja memanen buah mentah dan bertangkai panjang. Jadi sengaja memanen buah mentah dan bertangkai panjang. Kemudian yang kedua, komunikasi asisten lapangan dan mandor belum berjalan dengan baik. Ini sudah dua ya. Kita temukan lagi misalnya lah penyampaian mandor kepada pemanen mengenai buah yang boleh dipanen ya tidak sepenuhnya dipahami. Kemudian yang keempat, tidak adanya sanksi. Tidak adanya sanksi. Jadi di sini dalam cerita ini kita bisa melihat sudah ada 4 perilaku ya yang terjadi di lapangan. Nah, ini yang kita sebut sebagai bagaimana kita mengidentifikasi atau anaconda, analisis kondisi yang ada. Anaconda bukan anak ular itu ya. Nah, perilaku pastor yang bermasalah ya tadi ada 4 ya, mulai dari sengaja memanen buah mentah, tangkai panjang, lalu tidak adanya sanksi. Ini sampai nomor 4 itu ya. Nah, dengan sudah kita mengenali ini, lalu kita ingat kembali 12 perilaku kunci kita itu ada 12. Nah, sengaja memanen buah mentah dan tangkai panjang, perilaku mana yang dilanggar? Dari 1 sampai 12. Ini tulis di sini. Kalau sampai perilaku itu berulang, nggak apa-apa ditulis kembali. Ya. Nah, waktu kita membuat core values pastor, maka kita juga sudah membuat perilaku-perilakunya. Perilaku-perilaku ini yang kemudian dikuncikan kepada bagaimana kita bekerja. Di sini contoh, bukan contoh ya, ini 12 key behavior kita. Contoh key behavior nomor 1, senantiasa memiliki tujuan yang jelas dan aktivitas pencapaian yang smart. Ya, ini adalah perilaku nomor 1. Ini turun tentunya dari kita memasukkan perilaku kunci dari pastor ya, dari huruf F-nya itu ya. Bagaimana dari A, jadi ini nomor 1, 2 ini F1, F2 semuanya. Ya. Turunan dari A itu ada A1, A2, ada S1, E2, S2 sampai R1, R2. Maka dia 6 kali 2 jadi 12. Nah, perilaku ini kalau dilakukan dengan benar, tentunya kita yakin kita sudah jadi perusahaan terkemuka atau sudah kelas dunia ya. Maka semua perilaku yang menyimpang mengacu ke sini. Oke, kita lanjutkan lagi contoh tadi ya. Dari 12 ini ternyata ya, saya kasih contoh, sengaja memanen buah mentah dan tangkai panjang, maka perilaku kunci yang dilanggar adalah S2. Senantiasa membangun dan menggunakan kerjasama tim untuk kinerja yang lebih unggul. Kemudian E2, senantiasa melakukan upaya perbaikan kualitas, kapabilitas, dan kinerja secara berkesinambungan. Jadi 2 yang dilanggar di sini. Nah, contoh lagi adalah katakan tidak ada sanksi. Ini yang dilanggar T1 dan R1. T1, senantiasa bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Kedua, senantiasa siap dan sigap menghadapi perubahan dan dinamika bisnis pekerjaan yang terjadi. Nah, dari semua yang dilanggar ini, kita sudah memastikan berarti memang anaconda dari 4 perilaku ini benar-benar terjadi di lapangan dan menjadi bagian perilaku yang unsupported behavior atau maladaptive. Artinya perilaku yang tidak sesuai dengan 12 itu. Itu tahap kedua ya, anaconda. Tapi kita perlu tahu akar penyebab masalah. Waktu kita belajar CIC dan root cause analysis RCA, untuk mengetahui akar penyebab masalah kita bertanya kenapa satu kejadian itu terjadi. Nah, kenapa itu bisa sampai 2 kali, 3 kali, sampai 6 kali bahkan. Kenapa. Dari
beberapa perilaku yang muncul tadi ada 4, ketika ditanya kenapa, di sini ketemulah akar masalahnya. Contoh misalnya, tadi perilaku pastor yang bermasalah sengaja memanen buah mentah dan tangkai panjang. Ya, maka akar masalah atau penyebab utamanya mengejar produksi, pemanen dibayar borongan, maka pemanen mengejar kuantitas dan tidak peduli dengan kualitas. Kedua, mengejar target yang diberikan oleh asisten dan mandor. Kemudian yang ketiga, persaingan mendapatkan persaingan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi antar kelompok pemanen. Kemudian yang keempat, kebutuhan bahan pokok yang mahal, sembako. Nah, ini contoh akar-akar penyebab, ya. Contoh lagi misalnya tidak adanya sanksi, apa akar penyebabnya? Tidak adanya sanksi, belum adanya kebijakan pemberian sanksi kepada pemanen, mandor atau asisten bila ditemui panen buah mentah lebih dari 1% katakan. Nah, ini ada ditemukan beberapa akar masalah. Dari solusi dari mana? Untuk menjawab akar masalah ini, program apa yang mau kita lakukan? Ya, itulah tahap ketiga tuh, implementasi ide solusi. Contoh adalah, ya, dia mengejar produksi, pemanen dibayar borongan, maka pemanen mengejar kuantitas dan tidak peduli dengan kualitas. Maka dari sini bisa kita ajukan 3 solusi. Ya, pertama, mengusahakan pemanen menjadi SKU dengan target harian. Nah, ini salah satu program barangkali yang bisa dilakukan. Kedua, memberikan insentif jika panen, ya, yang terjadi sekian persen, misalnya minimum, ya. Kemudian memberikan pemahaman tentang kriteria minimal buah boleh dipanen itu seperti apa, sampai contohnya. Jadi bisa jadi karena mereka tidak tahu, itu bisa dilakukan. Kalau dia tidak mampu, apa yang dilakukan? Kalau dia tidak mau, bisa dengan adanya insentif, ya. Kemudian bisa juga dengan status mereka sebagai bagian dari perusahaan kita. Jadi dari semua akar-akar penyebab yang begini banyak, dicarilah mana perbaikan-perbaikannya. Nah, dari sini perbaikan-perbaikan ini tentunya bisa diusulkan, mulai dilakukan dengan melihat dari sisi biaya, didahulukan tentunya yang biaya relatif kecil, kemudian dilihat dari sisi waktu dan sumber daya orang. Nah, dari pilihan yang disepakati itu menjadi program-program perbaikan perilaku. Ya, kalau sudah disepakati dan itu kemudian dijalankan. Apakah berupa training, berupa satu sistem, adanya SOP baru, atau upaya dalam hal-hal ke-HRD-an, kaitannya dengan penilaian kinerja, insentif, dan lain-lain. Ya. Nah, dari sini muncul ide-ide perbaikan, lalu kita lakukan perbaikannya. Ada yang 1 bulan barangkali, 2 bulan, 3 bulan. Umumnya, penyelesaian masalah itu tidak lebih dari sekitar 3 bulan. Tapi kalau masalah itu sangat kompleks, bisa jadi sampai 6 bulan dilakukan perbaikan. Ya. Oke, jadi kalau ini sudah dijalankan, maka kita sampai ke tahap keempat namanya evaluasi. Nah, biasanya sesudah 3 bulan atau 6 bulan, dievaluasi bagaimana hasilnya. Ya, contoh misalnya nih, perilaku yang bermasalah tadi adalah sengaja memanen buah mentah dan tangkai panjang. Ini adalah perilaku yang bisa dikatakan unsupportive behavior, perilaku yang tidak sesuai dengan core values kita, dengan pride. Kemudian sesudah dilakukan intervensi perbaikan, ya, hasil perilaku ternyata terjadi perbaikan, di mana pemanen sudah melakukan panen hanya pada buah yang masak saja dan memotong tangkai buah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Artinya sudah di training, sudah dibikin satu standar, dibikin video dan segala macam, ya. Kemudian ada insentifnya barangkali, ya, sehingga perilakunya berubah. Yang kedua contohnya misalnya komunikasi asisten lapangan dan mandor belum berjalan dengan baik. Nah, sesudah dilakukan treatment, katakan 3 bulan, pembiasaan ya, maka komunikasi antara asisten dan mandor sudah berjalan dengan baik. Ini bisa menciptakan suatu mekanisme komunikasi, mekanisme briefing, dan lain-lain. Contoh berikut adalah perilaku yang bermasalah penyampaian mandor kepada pemanen mengenai buah yang boleh dipanen tidak dipahami sepenuhnya. Nah, sesudah lakukan perbaikan, treatment, perubahan perilaku, maka hasilnya apa? Perilaku yang baru. Mandor telah bisa memberikan instruksi kerja atau briefing kepada pemanen dengan mudah dipahami oleh pemanen. Jadi selama ini barangkali komunikasinya yang kurang jelas, kurang tegas. Nah, satu lagi, tidak adanya sanksi. Nah, sesudah dilakukan
perbaikan-perbaikan ya dengan membuat adanya sanksi yang jelas ya dan disosialisasikan, dikomunikasikan itu aturan-aturan dengan sanksinya, maka hasilnya perilaku yang suportif, yang mendukung, yang baru adalah terjalin hubungan komunikasi yang baik antara asisten, mandor, dan pemanen, sehingga kesalahan dapat dieliminir. Nah, ini contoh adalah sesudah dilakukan semua perbaikan yang begitu banyak, katakan sesudah 6 bulan, ya terjadilah perakiraan benefit ya di mana katakan 4% dari 450 ton menjadi improvement. Dan kalau kita nilai ini 18 ton ini berapa sih? Ya, 18 ton kalau dikatakan dikali rendemen 21 atau 22 atau 23 ya mungkin rata-rata 22 gitu ya. Jadi 3,8 ton CPO. 3,8 ton CPO atau 3,78 ton CPO kali katakan 9,5 juta. Ini harga CPO ya per tonase, maka 35 juta, 35,9 juta. Ini adalah benefit tentunya yang bisa diperoleh. Kalau dikali 30 hari, udah 1,1 miliar 77 juta lebih itu. Nah, mungkin juga sesudah ini jalan dan benefitnya sudah dirasakan, ini bisa ada berupa insentif ya, maka dibikinlah standarisasi ya di lapangan. Apa saja standarisasi yang disebut sampai fotonya ya, tangkai panjang itu seperti apa ya, zero FOO dan FO-nya seperti apa, ini disepakati nih. Dengan adanya standar atau SOP dan instruksi kerja atau IK yang baru ini diharapkan orang bekerja sudah dengan perilaku yang lebih baik di dalamnya. Nah, ini contoh dari salah satu yang disimulasikan waktu itu untuk FCS yang ada di KSP Agro. Ya, kita sudah memutar FCS ini, beberapa perbaikan sudah dilakukan tapi belum intensif, belum maksimal. Karena kita seperti tadi lebih fokus dulu dengan perbaikan quality improvement, ya, perbaikan-perbaikan di luar aspek-aspek people. Tapi ke depan saya yakin berikutnya teman-teman, maka FCS ini akan menjadi hal yang sangat penting untuk kita jalankan karena harus seiring perjalanan antara perubahan perilaku dengan perubahan perbaikan kualitas. Saya Marihot Utahayan dari Winmark Consulting. Salam Salmon.